Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Grace Johanna Leonardo dan teman saya Rina Putri Wardani. Kami dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Angkatan 2019 akan mempresentasikan mengenai Total Quality Management. Dosen pembimbing kami adalah Pak Dr. Alimuddin SE.MM AK CPMA, dan sumber materi yang kami gunakan untuk materi ini diambil dari Managerial Accounting edisi ke-10 oleh Ray Garrison dan Eric Noren. Materi yang kami ambil dari Sistem Kelola Pembelajaran Universitas Hasanuddin pertemuan ke-12 dan Total Quality Management oleh Divisi Produksi Operasi Manajemen IPB. Sasaran pembelajaran yang berusaha dicapai dalam membahas materi ini ada 4. Yang pertama adalah mendefinisikan kualitas dan total quality management. Yang kedua, membedakan dua tipe kesesuaian atau conformance. Yang ketiga, mengidentifikasi 4 kategori biaya kualitas. Dan yang keempat adalah menyiapkan dan menginterpretasikan laporan biaya kualitas. Nah, kita mulai dengan sebuah kisah. Pada zaman dahulu, ketika era industri baru dimulai, salah satu pengelolaan manajemen yang penting adalah inspeksi. Perusahaan menginspeksi barang-barang yang telah diproduksi untuk melihat apakah ada kecacatan atau defect. Jika misalnya tidak ada, maka akan dilepaskan untuk dijual ke pembeli. Tetapi jika misalnya ada, perusahaan dapat memutuskan untuk memprosesnya kembali atau menjualnya dengan harga yang lebih murah. Nah, seiring berkembangnya zaman, produksi semakin lama semakin meningkat juga. Oleh karena itu, pegawai dari Departemen Produksi menjadi kewalahan untuk mengecek satu-satu barang yang mereka produksi. Disinilah dimulai QC atau Quality Control. Quality Control ini pendekatan ini digunakan dengan metode sampling statistika. Nah, sayangnya metode ini reaktif dan untuk menerapkannya memerlukan biaya yang mahal. Perusahaan kemudian seiring berkembangnya menyadari kepentingan dari kualitas. Kualitas bukan lagi adalah masalah teknis saja, tetapi juga merupakan masalah yang lebih strategis. Perusahaan ingin memastikan dalam rangka mengetahui kepentingan tersebut, ingin memberi jaminan kualitas atau quality assurance kepada pelanggan. Nah, perusahaan melalui pendekatan ini tidak hanya berfokus pada usaha-usaha untuk mendeteksi atau menginspeksi unit yang cacat yang habis diproduksi, tetapi juga berusaha untuk mencegah terjadinya unit cacat tersebut. Nah, dalam perkembangannya, perusahaan melihat bahwa masalah mutu merupakan masalah yang lebih strategis lagi dan tidak hanya melibatkan manajer-manajer di departemen produksi saja, tetapi untuk seluruh anggota dalam perusahaan. Dan mulai dari top management sampai low level management. Disinilah dimulai era total quality management. Nah, total sendiri berarti keseluruhan, sedangkan quality yang seperti kita lihat di slide adalah produk atau layanan yang mencapai atau melebihi ekspektasi pelanggan. Sedangkan manajemen berkaitan dengan usaha planning, scheduling, directing, dan controlling. Sehingga definisi lengkap TQM adalah usaha pantang menyerah dan berkelanjutan oleh setiap individu dalam perusahaan untuk memahami, mencapai, dan bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Nah,
Terdapat 8 prinsip utama Total Quality Management. Yang pertama adalah customer focus atau berorientasi kepada pelanggan. Nah, perusahaan mendengar suara dan kebutuhan pelanggan yang kemudian ini diterjemahkan menjadi desain produk yang akan diproduksi untuk diberikan kepada pelanggan atau dijual kepada pelanggan. Yang kedua adalah leadership. Untuk menerapkan prinsip ini secara berkelanjutan dan konsisten, kita memerlukan kepemimpinan yang memiliki visi. Yang ketiga adalah involvement dan empowerment. Manajer harus memberdayakan dan juga memastikan partisipasi dari setiap komponen personal dalam perusahaan. Yang keempat adalah process approach. Perusahaan meyakini bahwa produk dan layanan yang baik itu terjadi karena proses yang baik dan konsisten. Kita tidak bergantung pada orang tertentu atau kita tidak tergantung pada mesin tertentu. Yang kelima adalah strategic and systematic approach. Perusahaan menyadari bahwa menjaga mutu adalah tujuan jangka panjang dan bukan jangka pendek saja. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan strategis secara bertahap. Yang keenam adalah continuous improvement. Perusahaan melakukan evaluate, do, check, dan memaintain siklus ini untuk memastikan penjagaan mutu yang berkelanjutan dan konsisten. Perbaikan di sini tidak merujuk kepada perbaikan yang besar-besaran, tetapi perbaikan setahap demi setahap yang berkelanjutan. Yang ketujuh adalah factual approach in decision making. Dalam pengambilan keputusan, kita mengandalkan fakta yang sesungguhnya dibandingkan opini manajer saja. Oleh karena itu, metode statistik, analisis, dan interpretasinya sangat penting dalam prinsip ini. Yang kedelapan adalah supplier relationship management. Kita tidak hanya menjaga hubungan dengan customer yang menggenerasikan pendapatan untuk kita, namun kita juga menjaga hubungan dengan supplier yang memberikan input atas kegiatan produksi yang kita lakukan. Selanjutnya, kita membahas mengenai high quality conformance. Nah, perusahaan bisa saja memproduksi barang yang berkualitas tinggi dan dengan material yang tinggi. Namun jika misalnya proses produksi tersebut tidak efektif dan banyak unit cacat yang terjadi, maka harga unit produk tentu saja bisa menjadi tinggi dan kepuasan pelanggan justru menjadi rendah. Nah, yang dicari untuk oleh pelanggan yang terutama adalah high quality conformance atau kesesuaian kualitas tinggi yang terjadi saat produk memenuhi atau melebihi spesifikasi dan bebas dari cacat atau defektif. Sedangkan cacat sendiri berarti penampilan atau tingkat kinerja dari sebuah produk atau layanan berkurang. Kesesuaian ini memiliki dua jenis. Yang pertama, goalpost conformance, yaitu kesesuaian yang dinyatakan dalam range tertentu. Misalnya, kita bisa melihat jasa kurir. Ketika kita mau memesan kurir untuk pengantaran antar pulau, antar daerah, biasa dia memberikan kita estimasi berapa lama jasa antar yang mereka sediakan. Yang kedua adalah absolute quality conformance, yaitu kesesuaian di mana segala produk dan layanan tepat pada spesifikasi yang diberikan tanpa variansi. Ini biasa kita temukan di produk-produk manufaktur. Nah, selanjutnya dalam rangka untuk mencegah, mendeteksi dan menghadapi kecacatan tersebut, kita mengeluarkan quality cost atau cost of quality. Nah, quality cost ini sendiri memiliki 4 kategori.
Yang pertama itu conformance cost. Conformance cost adalah biaya yang keluar dalam upaya mencegah barang cacat jatuh ke tangan pelanggan dan terdiri atas dua, yaitu prevention dan appraisal. Yang kedua adalah non-conformance cost, yaitu biaya yang dikeluarkan karena barang cacat tetap ada meskipun pencegahan telah dilakukan dan terdiri atas internal failure dan external failure. Nah, sebelum membahas keempat quality cost tersebut secara terperinci, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait quality cost. Yang pertama, quality cost tidak hanya menyangkut biaya produksi atau manufaktur, tetapi berhubungan dengan biaya dari awal, yaitu research dan development, sampai customer service. Yang kedua, biayanya biasa menjadi sangat besar, kecuali manajer memberi perhatian pada quality cost. Dan yang ketiga, keempat quality cost memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah prevention cost. Prevention cost adalah biaya dari aktivitas yang tujuannya mengurangi jumlah cacat. Nah, di slide sendiri ada beberapa contoh prevention cost yang ditampilkan dalam tabel. Di antaranya, yang pertama itu ada quality circles, yaitu grup kecil dari pekerja yang bertemu secara reguler untuk mendiskusikan cara mengembangkan kualitas. Quality circles ini biasanya terdiri atas manajer dan pekerja dan sering kita temui di industri-industri manufaktur, utilitas, dan kesehatan publik. Selanjutnya adalah statistical process control atau teknik yang digunakan untuk mendeteksi apakah proses berada di dalam atau di luar kendali. Nah, teknik ini semakin ke sini secara fisik menggunakan komputer, sehingga pegawai produksi hanya langsung melihat di monitornya apakah ada proses yang berada di luar kendali dan menanganinya sesegera mungkin. Selanjutnya adalah appraisal cost, yaitu pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengukuran dan analisis data untuk menentukan kesesuaian dengan spesifikasi. Nah, biaya ini biasa juga disebut dengan biaya inspeksi. Nah, sayangnya biaya inspeksi ini tidak mengurangi berapa unit cacat yang diproduksi oleh sebuah proses. Nah, maka dari itu perusahaan sebisa mungkin mengurangi biaya inspeksi dan menyuruh agar pegawai produksi mengecek kembali sendiri produk yang mereka produksi. Selanjutnya kita membahas non-conformance cost. Itu terdiri atas dua, di mana keduanya merupakan failure cost yang terjadi ketika barang atau layanan yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi. Nah, pertama ada internal failure cost, yaitu pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari kualitas buruk yang ditemukan melalui penilaian sebelum pengiriman ke pelanggan. Contoh-contoh dari biaya kegagalan internal ini terdapat persediaan sisa, persediaan rusak, atau biaya tenaga kerja dan overhead yang dibutuhkan untuk mengerjakan ulang barang tersebut. Selanjutnya adalah external failure cost. Nah, perbedaan dari internal failure cost dengan eksternal sendiri adalah bahwa biaya ini dikeluarkan untuk memperbaiki cacat kualitas, tetapi setelah produk atau layanan itu diterima oleh pelanggan. Nah, tidak hanya itu, kita juga membahas tentang biaya keuntungan yang hilang dari peluang yang terlewatkan sebagai akibat dari produk atau layanan tidak dapat dijual. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi quality cost. Nah, seperti poin yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu quality cost itu bisa menjadi sangat mahal, kecuali manajer
memberi perhatian terhadap quality cost tersebut. Nah, kunci untuk mengurangi quality cost ini sendiri adalah distribusi quality cost. Nah, kita melihat ke tabel yang berada di di slide ini. Nah, di sisi Y ada cost dan di sisi X ada quality of conformance atau kesesuaian kualitas. Nah, ketika quality of conformance rendah, total quality cost justru makin meningkat. Nah, ketika kita menelusuri dari total quality cost pada saat kesesuaian kualitas itu rendah, kita mendapati bahwa cost of internal dan external failure itu jauh lebih tinggi daripada cost of prevention dan appraisal yang angkanya hampir mendekati 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika misalnya kesesuaian kualitas itu rendah, banyak unit yang cacat dan tentu saja perusahaan mengalami kerugian, sehingga total quality cost pada saat kesesuaiannya rendah itu banyak terdiri atas komponen failure internal maupun eksternal. Nah, kita berjalan menuju ke kanan, yaitu di area di mana kualitas kesesuaian kualitas itu tinggi. Nah, semakin tinggi kesesuaian kualitas, kita mendapati bahwa kurva biaya internal dan eksternal, kegagalan internal dan eksternal itu menurun, dan kurva biaya pencegahan dan appraisal itu meningkat. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini? Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah untuk mendapatkan kesesuaian yang tinggi dan total quality cost yang rendah, sebaiknya kita mendistribusikan quality cost itu kepada cost of prevention dan appraisal dibandingkan cost of internal dan external failure. Nah, sebagai tambahan, sebagai akibat dari peningkatan cost of prevention dan appraisal ini, kita mendapat pengembalian yang lebih tinggi untuk pengurangan cost of internal dan external failure. Nah, poin yang harus kita perhatikan juga bahwa total quality cost itu berada pada titik terendahnya ketika cost of internal dan external failure berpotongan dengan cost of prevention dan appraisal. Demikian pemaparan saya serahkan kepada teman saya Rina Putriwardani. Baiklah, saya Rina Putriwardani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya kualitas atau quality cost report. Jadi, laporan biaya kualitas ini adalah laporan yang merinci biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal yang timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian kualitas perusahaan saat ini. Berikut ini ditampilkan laporan biaya kualitas milik perusahaan Ventura, di mana dapat kita lihat pada laporan ini merincikan biaya-biaya yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, serta biaya kegagalan eksternal. Nah, pada tahun pertama dapat kita lihat bahwa biaya kualitas yang memiliki persentase terbesar itu adalah biaya kegagalan eksternal. Nah, hal ini disebabkan karena biaya kualitas perusahaan Ventura pada tahun pertama itu tidak terdistribusi dengan baik. Nah, untuk biaya pencegahannya itu dapat dilihat hanya sebesar 1,30%, dan untuk biaya penilaiannya itu hanya sebesar 2,40%. Nah, rendahnya aktivitas pencegahan dan penilaian pada tahun pertama menyebabkan perusahaan Ventura ini banyak memproduksi barang yang cacat ataupun rusak, sehingga meningkatkan itu biaya kegagalan eksternalnya. Menyikapi hal ini, perusahaan Ventura pada tahun kedua itu kemudian meningkatkan aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaiannya. Hal ini dapat dilihat pada biaya pencegahan dan biaya penilaian yang mengalami peningkatan.
biaya pencegahan sendiri itu meningkat dari 1,30% ke 2%, sedangkan biaya penilaian itu meningkat dari 2,40% ke 3%. Nah, peningkatan aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian ini kemudian menyebabkan meningkatnya biaya kegagalan internal, namun di satu sisi menurunkan biaya kegagalan eksternal. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya itu tingkat aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian itu, barang-barang yang rusak ataupun cacat itu dapat diidentifikasi dengan cepat untuk dilakukan pengerjaan ulang sebelum dikirimkan kepada pelanggan, sehingga terjadi peningkatan biaya kegagalan internal. Nah, karena barang-barang yang rusak ini ataupun cacat itu bisa segera diperbaiki ulang, barang yang dikirimkan kepada pelanggan itu lebih banyak barang-barang yang memiliki kualitas yang baik atau kualitas yang bagus. Atau dengan kata lain, persentase barang yang cacat ataupun rusak itu yang diterima pelanggan itu mengalami penurunan. Sehingga biaya kegagalan eksternalnya itu juga mengalami penurunan. Biaya jaminan garansinya itu semakin berkurang seiring dengan berkurangnya persentase barang rusak ataupun cacat yang diterima oleh pelanggan. Jadi dapat kita lihat di sini peningkatan aktivitas atau biaya dari biaya pencegahan dan penilaian ini, dia itu dapat menurunkan biaya kegagalan eksternal, sekaligus juga menurunkan total dari biaya kualitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kedepannya penekanan perusahaan itu akan menekankan kepada aktivitas pencegahan dan penilaian, sehingga itu dapat menurunkan total biaya kualitas secara keseluruhan. Terlebih jika kedepannya perusahaan Ventura juga akan berusaha untuk menurunkan biaya penilaiannya seiring dengan penekanan atau meningkatnya itu aktivitas pencegahan. Jadi dengan meningkatnya ini aktivitas pencegahan, diharapkan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan itu semakin meningkat dan persentase barang yang cacat ataupun rusak itu semakin menurun. Jadi perusahaan tidak perlu lagi banyak mengeluarkan biaya untuk biaya inspeksi atau biaya penilaian atas barang yang rusak ataupun cacat. Berikut ini adalah diagram batang biaya kualitas perusahaan Ventura. Dapat dilihat terdapat dua diagram batang. Untuk diagram batang sebelah kanan itu dia menunjukkan biaya kualitas dalam bentuk persentase, sedangkan untuk sebelah kiri itu dia menunjukkan biaya kualitas dalam satuan juta dolar. Nah, untuk tahun pertama dapat dilihat biaya kualitas yang memiliki porsi terbesar itu adalah biaya kegagalan eksternal. Namun, seiring dengan meningkatnya itu aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian pada tahun kedua, memang dia meningkatkan biaya kegagalan internal, namun di satu sisi itu dia menurunkan biaya kegagalan eksternal secara signifikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan penggunaan quality cost. Yang pertama itu adalah informasi biaya kualitas membantu manajer dalam melihat celah atau cacat finansial perusahaan. Jadi, manajer itu biasanya tidak menyadari besarnya biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena memang biaya kualitas ini itu tidak dilacak dan tidak diakumulasikan dalam sistem biaya, sehingga saat melihat laporan biaya kualitas ini, biasanya manajer itu akan terkejut atau kaget melihat seberapa besar itu biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk produk yang cacat ataupun yang rusak. Kemudian, informasi biaya kualitas itu membantu manajer dalam mengidentifikasi kepentingan relatif dari masalah kualitas yang dihadapi oleh perusahaan mereka. Jadi, informasi biaya kualitas itu secara signifikan dia akan memberitahu masalah kualitas utama yang dihadapi oleh perusahaan, yang mana antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ini berbeda.
bisa saja suatu perusahaan itu dia masalah utama kualitasnya itu adalah terkait biaya pengerjaan ulang yang terlalu besar, atau bisa saja juga masalah utamanya itu adalah jaminan biaya garansi yang terlalu besar. Kemudian yang ketiga, informasi biaya kualitas itu membantu manajer melihat apakah biaya kualitas mereka itu telah didistribusikan dengan baik ataupun dengan buruk. Jadi ini kalau terkait kelebihannya ini tadi kayaknya saya sudah jelaskan secara jelas ya di materi laporan biaya kualitas atau quality cost report. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan penggunaan quality cost. Jadi kelemahan penggunaan quality cost itu yang pertama itu adalah informasi biaya kualitas hanya mengukur dan melaporkan biaya kualitas tapi tidak menyelesaikan masalah kualitas. Ya namanya juga informasi biaya, itu dia hanya melaporkan biaya-biaya kualitas yang ada yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi untuk mengatasi masalah kualitas perusahaan itu, perusahaan perlu mengambil tindakan sendiri untuk upayanya dalam mengatasi masalah kualitas produk ataupun barangnya. Kemudian yang kedua, hasil informasi biaya kualitas biasanya tertinggal dari program peningkatan kualitas. Kemudian yang ketiga, kehilangan penjualan yang timbul karena niat buruk pelanggan biasanya dihilangkan dari laporan biaya kualitas karena sulit untuk diperkirakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai niat buruk pelanggan itu, kita berbicara mengenai tindakan pasca pembelian. Di mana tindakan pasca pembelian ini yang berupa niat buruk ini merupakan tindakan pasca pembelian pelanggan karena mereka itu atau tidak merasa puas dengan produk kita. Ya, bisa saja karena produk kita itu tadi cacat ataupun rusak. Nah, niat buruknya ini mungkin saja itu dia lakukan dengan menjelek-jelekkan produk kita atau memberikan ulasan yang negatif terkait produk kita. Akibatnya itu bisa saja terjadi penurunan penjualan karena reputasi buruk yang diterima oleh perusahaan. Nah, namun karena namanya niat buruk bisa saja terlaksana, bisa saja juga tidak, itu tidak bisa dikuantitatifkan atau dinyatakan dalam jumlah tertentu. Karena memang namanya juga niat buruk, jadi bisa terlaksana dan bisa tidak, sehingga dia ini tidak bisa dilaporkan di laporan biaya kualitas. Tapi sebenarnya niat buruk pelanggan ini itu secara tidak langsung itu berpengaruh kepada biaya kegagalan eksternal perusahaan. Kenapa? Karena niat buruk ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan penjualan karena reputasi buruk, di mana penurunan penjualan karena reputasi buruk ini merupakan salah satu biaya kegagalan eksternal. Karena kita membahas mengenai biaya kualitas dari satu produk, itu tidak lepas dari pembahasan mengenai sistem kendali mutu suatu perusahaan. Pada materi terakhir ini, saya akan membahas aspek internasional kualitas, yaitu ISO 9000. Nah, ISO 9000 ini adalah pedoman kendali mutu yang ditetapkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi yang berbasis di Jenewa atau di Swiss. Nah, banyak dari perusahaan Eropa itu dia tidak mau membeli dari supplier yang tidak bersertifikat ISO 9000. Jadi, pemasok itu harus menunjukkan sertifikasi bahwa pertama, dia itu telah menerapkan atau menggunakan sistem kendali mutu, dan sistem tersebut dengan jelas mendefinisikan tingkat mutu yang diharapkan. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan sertifikasi bahwa sistem beroperasi penuh dan didukung dengan dokumentasi rinci tentang prosedur kendali mutu. Jadi dokumentasi ini merupakan kunci utama dari ISO 9000. Nah, untuk dokumentasi sendiri nanti sebentar saya jelaskan. Kita lanjut dulu kepada poin ketiga. Poin ketiga itu sertifikasi juga harus bisa menunjukkan bahwa tingkat kualitas yang diinginkan itu dicapai secara berkelanjutan dan konsisten. Selanjutnya mengenai kunci utama dari ISO 9000 itu seperti yang sudah saya katakan adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi itu harus disajikan secara rinci dan tepat sehingga jika
karyawan dari suatu perusahaan itu tiba-tiba diganti, karyawan baru itu dapat menggunakan dokumentasi-dokumentasi itu untuk membuat produk yang sama persis dengan kualitas yang sama yang dibuat oleh karyawan yang lama. Terus, standar ISO 9000 ini telah menjadi ukuran kualitas internasional. Nah, sudah banyak negara yang menerapkan ataupun mengadopsi ini standar ISO 9000, termasuk Indonesia sendiri yang dia adopsi ke dalam SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian, program ISO itu tidak terbatas pada perusahaan manufaktur, jadi sertifikat program manajemen mutunya itu tidak terbatas pada perusahaan manufaktur. Salah satunya itu juga bisa digunakan untuk perusahaan non-manufaktur. Contohnya itu adalah Institut Akuntan Publik Amerika yang merupakan organisasi keanggotaan profesional pertama di Amerika Serikat yang mendapatkan pengakuan di bawah program sertifikasi ISO. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.